Yesus Kristus pernah mengungkapkan momen paling mengerikan dalam sejarah alam semesta hanya dengan satu kalimat. Aku melihat setan jatuh dari surga seperti kilat. Kita sering mendengar tentang pemberontakan Lucifer dan pengusirannya dari surga. Namun, pernahkah terpikir apa yang sebenarnya terjadi pada detik-detik setelah kejatuhannya? Bagaimana suasana di takhta Allah ketika sepertiga bala malaikat terseret jatuh? Apa yang dirasakan para malaikat setia saat melihat Lucifer, kerup yang dahulu penuh kemuliaan, berubah menjadi penguasa kegelapan? Hari ini kita akan membuka misteri itu. 3 peristiwa mengerikan yang terjadi di surga sesaat setelah jatuhnya Lucifer. Dan bagaimana respons langsung Sang Pencipta terhadap pemberontakan terbesar dalam kekekalan. Sebelum memasuki momen pengusiran, kita perlu memahami satu kebenaran yang sering diabaikan banyak orang Kristen. Untuk memahami dahsyatnya kejatuhan Lucifer, kita harus memahami siapa dia sebelumnya. Besarnya kejatuhan hanya bisa diukur dari seberapa tinggi tempat ia jatuh. Dalam Book of Ezekiel, Nabi Yehezkiel menerima penglihatan yang luar biasa. Tuhan memerintahkannya menyampaikan ratapan atas Raja Tirus, tetapi pesan itu melampaui seorang raja manusia dan menunjuk kepada sosok rohani yang pernah hidup dalam kemuliaan kekekalan. Tuhan menyebutnya meterai kesempurnaan. Dalam bahasa Ibrani, Totentoknit, pola yang lengkap dan mahakarya tertinggi ciptaan. Di antara seluruh alam semesta, malaikat, dan segala keindahan ciptaan, makhluk ini digambarkan sebagai puncak kesempurnaan yang pernah diciptakan Tuhan. Sardonyx, topas, berlian, beril, onyx, jasper, safir, karbunkel, dan zamrud menghiasi Lucifer seperti alat pembiasan kemuliaan ilahi. Saat cahaya Tuhan menyentuhnya, ia tidak sekadar memantulkannya, tetapi menyebarkannya seperti prisma kosmik, memancarkan simfoni warna dan kemuliaan yang tak dimiliki malaikat lain. Keberadaannya sendiri adalah bentuk penyembahan. Yehezkiel menggambarkan bahwa Lucifer tinggal di gunung suci Allah dan berjalan di antara batu-batu api, simbol akses tertinggi ke hadirat ilahi. Di pusat kemuliaan surgawi itu, Lucifer menjalankan peran tertingginya, penjaga takhta Tuhan, makhluk yang paling dekat dengan hadirat Sang Pencipta dan penghubung antara Allah dan seluruh ciptaannya. Jika hierarki alam semesta rohani digambarkan sebagai struktur kekuasaan, maka Lucifer berada tepat di bawah Tuhan sendiri hingga ia jatuh. Kejatuhannya bukan proses panjang, bukan perdebatan atau pengadilan surgawi. Alkitab menggambarkannya sebagai peristiwa yang mendadak dan dahsyat. Yesus berkata bahwa ia melihat setan jatuh seperti kilat. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan menggambarkan sambaran cahaya yang membelah langit dan lenyap dalam sekejap, tiba-tiba, keras, dan tak terbendung. Petir tidak dapat dihentikan, dibujuk, atau diarahkan ulang. Ia datang dengan kekuatan kosmik, dan dalam sekejap semuanya berubah. Demikian pula kejatuhan Lucifer dimulai dari kesombongan yang terus bertumbuh. Dalam kitab Yesaya pasal 14, terdapat 5 pernyataan pemberontakan Lucifer. Aku akan naik ke surga, aku akan meninggikan takhtaku, aku akan duduk di gunung jemaat, aku akan naik di atas awan, aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. 5 kali aku menjadi pusat segalanya, menggantikan Tuhan sebagai pusat ciptaan. Kesempurnaan yang diberikan Allah justru dipakai untuk meninggikan diri. Kitab Yehezkiel menegaskannya dengan kalimat yang menggetarkan, hatimu menjadi sombong karena kecantikanmu. Lucifer tidak jatuh meskipun kecantikannya, ia jatuh karena kecantikannya. Kesempurnaan yang seharusnya memuliakan Sang Pencipta justru membuatnya terpesona pada dirinya sendiri. Kesombongan meracuni kehendaknya, hingga ia ingin meninggikan diri melampaui Tuhan. Ketika pemberontakan mencapai puncaknya, keadilan Allah bertindak tanpa penundaan.
terang dan kegelapan tidak dapat hidup berdampingan, maka Lucifer, kerup yang diurapi, diusir dari surga bersama sepertiga malaikat yang mengikutinya. Kitab Wahyu pasal 12 menggambarkan naga besar menyeret sepertiga bintang dari langit, simbol dari para malaikat yang jatuh bersama Lucifer dalam pemberontakannya terhadap Allah. Jika para astrofisikawan memperdebatkan bahwa Bima Sakti mengandung lebih dari 200 miliar bintang, dan kitab-kitab Wahyu menggambarkan bintang-bintang sebagai simbol malaikat, maka kejatuhan Lucifer bukan sekadar tragedi biasa, melainkan peristiwa kosmik yang melampaui semua bencana dalam sejarah manusia. Perang, runtuhnya kekaisaran, bahkan lenyapnya peradaban tidak sebanding dengan momen ketika langit terguncang dan sepertiga bala surgawi jatuh bersama Lucifer. Lalu terjadilah hal yang paling mengerikan. Takhta itu kosong. Posisi Lucifer bukan jabatan biasa yang bisa digantikan begitu saja. Ia adalah penjaga takhta, makhluk yang berdiri paling dekat dengan kemuliaan Allah, penghubung antara Sang Pencipta dan ciptaan. Dan posisi itu kosong bukan karena pensiun atau pergantian, tetapi karena pemberontakan terbesar yang pernah terjadi di alam semesta. Bayangkan arti dari kekosongan kekuasaan seperti ini. Dalam dunia manusia, kita mengenal dampaknya ketika seorang pemimpin besar jatuh, seorang jenderal tak tergantikan hilang, atau seorang negarawan meninggalkan panggung sejarah. Selalu ada ruang kosong yang sulit diisi. Namun semua itu jauh lebih kecil dibandingkan apa yang terjadi di ruang takhta saat Lucifer diusir. Lucifer bukan sekadar yang terbaik di antara yang setara. Ia disebut meterai kesempurnaan. Ketika ia jatuh, bukan hanya satu makhluk yang hilang, tetapi sebuah kemuliaan yang pernah memenuhi surga tercabik dan dibuang. Bagi para malaikat yang tetap setia, momen itu pasti mengguncang. Mereka mengenal Lucifer sejak awal penciptaan, mendengar suaranya, berjalan bersamanya dalam kemuliaan surgawi. Lalu, dalam sekejap semuanya lenyap. Lucifer dan sepertiga bala tentara surga ikut terbuang. Bukan hanya kehilangan pemimpin, tetapi kehilangan bagian besar dari komunitas surgawi itu sendiri. Bayangkan Anda bangun suatu pagi dan mendapati sepertiga dari orang-orang yang Anda kasihi lenyap begitu saja. Bukan mati, bukan pergi, tetapi tersapu keluar dari realitas oleh penghakiman Allah. Inilah guncangan yang harus dihadapi para malaikat setia setelah kejatuhan Lucifer. Di satu sisi tetap setia kepada Sang Pencipta, di sisi lain merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Namun, ketidakhadiran Lucifer bukan hanya meninggalkan kekosongan di takhta surgawi, melainkan juga terasa dalam keheningan yang mengguncang surga itu sendiri. Disinilah kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 13 menjadi salah satu nubuat paling misterius dan jarang dipahami dalam Alkitab. Dalam gambaran kemegahan asli Lucifer, ada satu bagian yang telah lama diperdebatkan para teolog. Rebana dan sulingmu disediakan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang digunakan menunjuk pada instrumen musik, memberi gambaran bahwa musik bukan sekadar sesuatu yang dimainkan Lucifer. Musik adalah bagian dari dirinya. Lucifer bukan hanya malaikat yang pandai bernyanyi. Ia digambarkan sebagai instrumen hidup di hadapan takhta Allah. Setiap gerakan dan keberadaannya memancarkan pujian, menyatu dalam penyembahan surgawi yang terus berlangsung. Bahkan, ia dipercaya memiliki peran besar dalam memimpin pujian bala tentara surga, mengarahkan harmoni penyembahan yang naik kepada Tuhan. Di bawah kepemimpinannya, ibadah surgawi menjadi sesuatu yang transenden, gema kemuliaan ilahi yang dirancang Tuhan sendiri. Namun ketika ia diusir bersama sepertiga bala surgawi, harmoni itu berubah seketika. Bayangkan sebuah simfoni kosmik yang terus bergema sejak sebelum waktu ada.
Lalu tiba-tiba, konduktor utamanya, suara paling kuat, dan sepertiga paduan suaranya lenyap dalam satu momen. Musik itu tidak memudar perlahan. Harmoni surgawi seakan terputus seketika. Segalanya berhenti seketika, seperti sebuah simfoni ketika konduktor jatuh dari podium dan sepertiga orkestra lenyap di tengah nada terakhir. Yang tersisa hanyalah keheningan. Namun ini bukan keheningan damai, melainkan keheningan yang berteriak, ruang kosong tempat kehidupan pernah ada, lalu hilang. Inilah peristiwa mengerikan kedua di surga setelah kejatuhan Lucifer. Kitab suci tidak menjelaskan berapa lama keheningan itu berlangsung, tetapi maknanya sangat dalam. Untuk pertama kalinya dalam kekekalan, penyembahan sempurna yang tak pernah terputus di hadapan takhta Tuhan mengalami retakan. Surga tidak dibungkus damai, melainkan keterkejutan. Keheningan memekakan telinga dari realitas yang baru saja terkoyak menjadi dua. Malaikat-malaikat yang tetap setia masih hadir dan tetap menyembah Tuhan. Namun, setelah pemberontakan besar di surga, penyembahan tidak lagi sama. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ciptaan yang sempurna memilih memberontak terhadap Sang Pencipta. Lucifer yang paling mulia di antara mereka memilih dirinya sendiri daripada Tuhan dan akibatnya diusir untuk selamanya. Sejak saat itu, surga tidak pernah lagi sama. Langit telah berubah. Pemujaan tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejatuhan Lucifer, surga dipenuhi keheningan yang belum pernah ada sebelumnya, takhta penjaga kosong, paduan suara terpecah, dan musik terhenti. Kini para malaikat memahami sesuatu yang baru, bahwa kehendak bebas itu nyata, bahwa kesetiaan harus diuji, dan bahwa kekudusan Tuhan tidak bisa ditentang tanpa akibat. Di tengah keheningan besar itu, para malaikat yang setia menanti, karena mereka tahu masih ada sesuatu yang akan datang. Sang Pencipta yang takhtanya baru saja ditinggalkan tanpa penjaga dan paduan suara surga terpecah untuk pertama kalinya belum berbicara. Alam semesta menyaksikan luka batin terbesar dalam sejarah surgawi. Lalu datanglah keheningan. Namun ini bukan keheningan damai atau penyembahan kudus. Ini adalah keheningan yang berat dan menyesakkan, seperti udara setelah guntur ketika seluruh ciptaan terpaku bertanya apakah bahaya telah berakhir atau baru saja dimulai. Dan 2/3 penghuni surga tetap diam di tengah ketegangan itu. Sebelum melanjutkan, ada satu hal penting yang jarang dibahas dengan jelas di mimbar maupun ruang kelas teologi. Sebelum kejatuhan Lucifer, para malaikat mengenal kekudusan Tuhan sebagai sesuatu yang selalu hadir di sekeliling mereka. Mereka hidup dalam hadiratnya, tetapi belum pernah menyaksikan kekudusan itu bertindak sebagai penghakiman terhadap pemberontakan. Saat Lucifer jatuh, untuk pertama kalinya para malaikat melihat kesempurnaan Tuhan berhadapan langsung dengan kejahatan dan mengusirnya dari surga. Peristiwa itu mengubah pemahaman mereka tentang kekudusan, penghakiman, dan arti sebenarnya dari takut akan Tuhan. Sebelumnya mereka mengenal kasih dan kemurahan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keindahan seluruh ciptaan. Namun, sejak saat itu mereka juga memahami bahwa kekudusan Tuhan tidak hanya penuh kasih, tetapi juga memiliki kuasa yang tak dapat ditentang terhadap dosa dan pemberontakan. Para malaikat mengenal hikmat dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Mereka melihat bagaimana Tuhan menciptakan makhluk yang dapat bersekutu dengannya, bukan hanya menyembah dari kejauhan. Namun setelah kejatuhan Lucifer, mereka memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa Tuhan yang penuh kasih juga adalah Tuhan yang kudus dan adil. Lucifer, meski memiliki kemuliaan, kedudukan tinggi, dan pelayanan di hadapan takhta,
tetap tidak dapat menghindari penghakiman ketika kedurhakaan memenuhi hatinya. Dari peristiwa itu, lahirlah rasa takut akan Tuhan di hati para malaikat, bukan ketakutan yang membinasakan, tetapi penghormatan mendalam terhadap kekudusan dan keadilannya. Takut akan Tuhan yang dialami para malaikat setia bukanlah ketakutan budak terhadap tiran. Itu adalah kesadaran mendalam bahwa seluruh realitas berdiri di atas tatanan moral dan kekudusan Allah yang mutlak. Mereka memahami bahwa kekudusan bukan sekadar sifat Tuhan, melainkan dasar dari seluruh keberadaan itu sendiri. Karena itu, setiap makhluk yang melawan kekudusan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memisahkan dirinya dari sumber kehidupan. Pengusiran Lucifer bukan sekadar hukuman ilahi, melainkan pemulihan tatanan semesta terhadap pemberontakan yang mustahil untuk menang. Para malaikat yang setia memahami semuanya dalam sekejap saat pengusiran itu terjadi. Ketakutan, kekaguman, dan penghormatan yang mendalam memenuhi keheningan setelahnya. Ruang yang dahulu ditempati kerup yang diurapi kini hanya menyisakan kehampaan yang terasa nyata di seluruh surga. Di tengah keheningan itu berdirilah Mikael, malaikat agung prajurit yang memimpin tentara surga dalam peperangan rohani. Bahkan dia pun terdiam sejenak, bukan karena takut, tetapi karena penghormatan yang begitu besar kepada kekudusan dan keadilan Allah. Gabriel ada di sana, utusan takhta Allah, yang namanya berarti Tuhan adalah kekuatanku. Dialah yang kelak mengabarkan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria dan kelahiran anak Allah kepada Maria di Nazaret. Pengalaman di hadapan kekudusan Allah itu pasti membentuk cara Gabriel menyampaikan setiap pesan ilahi. Sebab siapapun yang pernah berdiri dalam keheningan api kemuliaan Tuhan tidak akan pernah berbicara dengan cara yang sama lagi. Mereka semua menyaksikan realitas yang mengubah alam semesta selamanya. Bukan karena mereka jatuh sebab mereka tetap setia, tetapi karena mereka kini memahami apa itu pemberontakan dan bagaimana Tuhan menanggapi makhluk ciptaan yang mencoba merebut kemuliaan yang hanya layak bagi Sang Pencipta. Pengetahuan itu menjadi tanggung jawab besar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Lalu, di tengah keheningan yang berat, Tuhan melakukan sesuatu yang paling mengejutkan dalam sejarah alam semesta. Sesuatu yang menjelaskan mengapa setan begitu membenci manusia. Kebencian setan bukan sekadar permusuhan biasa. Itu adalah luka yang membara dalam dirinya, mendorongnya untuk menghancurkan, menipu, dan menyeret manusia menuju kehancuran. Tuhan tidak menciptakan kerup lain untuk menggantikan Lucifer. Jabatan tertinggi di hadapan takhta Allah tetap kosong, tempat kehormatan, penjaga takhta, dan pemimpin ibadah surgawi tidak pernah digantikan. Tuhan yang menciptakan Lucifer dengan kesempurnaan tentu mampu menciptakan makhluk rohani lain yang lebih mulia dan lebih berkuasa untuk menggantikannya. Namun Tuhan tidak melakukannya. Ia tidak mencari pengganti di alam surgawi penuh kemuliaan dan cahaya, melainkan memandang kepada debu tanah, sesuatu yang sederhana dan hina di mata ciptaan. Dari sanalah Tuhan membentuk manusia, menunjukkan bahwa rencananya jauh, melampaui kemegahan para malaikat. Ia memandang bumi, debu, dan tanah liat yang diinjak manusia tanpa disadari. Dari debu itulah Tuhan membentuk manusia. Dalam kitab Kejadian 2 dikatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kata Ibrani yang digunakan adalah yatsar, istilah seorang pembuat tembikar yang membentuk tanah liat dengan tangan secara langsung, penuh ketelitian dan kedekatan. Ini bukan penciptaan dari kejauhan. Tuhan tidak sekadar berfirman, lalu manusia muncul. Ia menunduk, menyentuh debu, dan membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Sang Pencipta yang tak terbatas, bersentuhan langsung dengan yang fana.
Lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidung manusia dan debu itu menjadi hidup. Dalam bahasa Ibrani, Nishmat Chayim berarti nafas kehidupan, hembusan langsung dari Tuhan kepada manusia. Bukan sekadar ciptaan biasa, melainkan tindakan keintiman ilahi. Tuhan menaruh kehidupan dari dirinya sendiri ke dalam debu tanah, sehingga manusia menjadi jiwa yang hidup. Lalu Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan menurut gambar malaikat atau makhluk surgawi lainnya, tetapi menurut gambar Sang Pencipta sendiri. Manusia hanyalah makhluk dari debu, tanpa sayap, perlu makan dan tidur, dan akhirnya kembali menjadi tanah, namun diberi kehormatan membawa gambar Allah. Manusia menjadi satu-satunya makhluk yang membawa gambar Allah yang kekal di dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, Tuhan memberi manusia otoritas untuk menguasai bumi, memerintah atas ciptaan, dan mengelola dunia yang telah diciptakannya. Posisi ini mencerminkan kehormatan dan tanggung jawab besar, mirip dengan kedudukan yang pernah dimiliki Lucifer di dunia rohani. Bahkan, Tuhan membawa hewan-hewan kepada manusia untuk diberi nama, sebuah tindakan yang dalam budaya timur dekat kuno melambangkan otoritas dan kekuasaan. Inilah yang membuat kebencian iblis terhadap manusia menjadi begitu dalam sejak awal. Kekuatan untuk menamai adalah kekuatan untuk mendefinisikan dan menetapkan sifat sesuatu, sebuah hak otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia. Apapun yang dinamai manusia atas makhluk hidup, itulah namanya, dan Tuhan mengesahkannya. Sang Pencipta alam semesta memberi kehormatan itu kepada makhluk yang dibentuk dari debu. Dari sudut pandang setan, momen ini adalah penghinaan terbesar. Manusia diberi otoritas yang begitu mulia di hadapan seluruh ciptaan. Lucifer, makhluk paling mulia dan penjaga takhta Allah, jatuh ke dalam jurang karena ingin meninggikan dirinya melebihi Tuhan. Namun sebagai gantinya, Tuhan tidak menciptakan makhluk yang lebih megah. Ia justru membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafasnya sendiri, dan memberi manusia gambar serta kuasanya. Disitulah letak rencana ilahi. Tuhan menunjukkan bahwa kebesaran sejati bukanlah kemuliaan, kekuatan, atau posisi, melainkan kerendahan hati dan ketergantungan penuh kepada Sang Pencipta. Kita, manusia, adalah jawaban Tuhan atas kesombongan Lucifer, sebuah skakmat kosmik. Setiap kali manusia berlutut dalam doa dan menaikkan pujian, makhluk tanah liat melakukan apa yang ditolak Lucifer, mengakui Sang Pencipta dan mengembalikan kemuliaan kepadanya. Penyembahan manusia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lucifer di hadapan takhta Allah. Karena itu, setan begitu membenci doa dan pujian. Ia berusaha mengalihkan, membungkam, dan melemahkan penyembahan manusia dengan segala cara. Karena setiap penyembahan yang tulus adalah pengakuan bahwa Tuhan tetap berdaulat dan iblis telah dikalahkan. Itu adalah manusia yang berkata kepada Lucifer, "Aku memilih tunduk kepada Tuhan dan disitulah kekuatanku." Setelah memahami besarnya kejatuhan Lucifer dan kasih Tuhan yang begitu ajaib, hanya ada satu respons yang layak, berdoa. Bukan sekadar ritual, tetapi sebagai makhluk yang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Bapa yang kekal, Tuhan semesta alam, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh hormat dan syukur atas kebenaran yang telah kami renungkan. Tuhan, kami melihat bagaimana kemuliaan Lucifer hancur ketika ia mengalihkan pandangannya darimu kepada dirinya sendiri. Melalui itu, kami memahami betapa kudus dan mulianya Engkau. Karena itu Bapa, bebaskan kami dari kesombongan yang juga hidup di dalam hati kami saat kami mencari pujian, meninggikan pencapaian, dan lebih mengikuti kehendak sendiri daripada kehendak-Mu. Jangan biarkan hati kami terpenjara oleh diri sendiri seperti Lucifer dahulu.
Ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan memuliakan hanya nama-Mu. Tuhan, ketika Engkau berkata tidak, ajarlah kami untuk percaya dan tetap berlindung kepadamu. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan bersandar pada kasih dan belas kasihan-Mu. Kami telah melihat bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran dan kekosongan. Ajarlah kami bersyukur atas anugerah besar diciptakan menurut gambar-Mu. Kami hanyalah debu dan tanah liat, hidup karena nafas yang Engkau berikan. Namun di dalam diri kami ada jejak kasih dan kehidupan dari-Mu. Biarlah pujian kami lahir dari hati yang rendah dan murni, bukan dari kesombongan, melainkan dari rasa kagum dan syukur kepadamu. Biarlah pujian kami berharga di hadapan-Mu, ya Bapa, bukan seperti pujian Lucifer yang berubah menjadi pemberontakan, tetapi pujian yang dipilih dengan sadar oleh hati yang tetap mau menyembah-Mu. Kami telah melihat akibat dari hati yang menolak kemuliaan-Mu. Karena itu kami memilih untuk tetap menundukkan diri dan mengembalikan segala hormat hanya kepadamu. Teguhkan kami dalam pasukan-Mu seperti Mikhael dan Gabriel yang tetap setia. Kami ingin hidup dalam persekutuan dengan Pencipta, menerima identitas kami dari-Mu, bukan dari diri sendiri. Bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi karena hormat dan kasih kepada kekudusan-Mu. Karena kasih, Tuhan membentuk kita dari debu dan menghembuskan hidupnya sendiri kepada kita, memberi kehormatan untuk menjadi gambarnya di dunia ini. Kiranya kesombongan tidak menemukan tempat dalam hati kita, baik melalui keberhasilan, luka, maupun perbandingan yang membuat kita melupakan Tuhan. Saat pencobaan datang, biarlah kita mengingat kehancuran Lucifer dan memilih tetap rendah hati di hadapan-Mu. Amin. Lucifer kehilangan surga dan bersumpah menghancurkan bumi. Kebencian mereka yang kini lepas dari batas-batas suci meluap ke atas umat manusia dan merusak dunia secara mendalam, hingga moral, hati, bahkan garis keturunan manusia tercemar. Kitab suci mencatat bahwa kejahatan telah memenuhi bumi dan makhluk-makhluk yang jatuh melanggar batas yang tidak seharusnya disentuh. Di tengah kerusakan itu, hanya Nuh dan keluarganya yang masih mempertahankan integritas di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengirim air bah, sebuah penghakiman sekaligus pemurnian global, untuk menyapu segala yang telah dirusak. Dan di tengah lautan itu, bahtera besar menjadi perlindungan terakhir, membawa harapan bagi kelanjutan umat manusia. Alkitab mencatat bahwa setelah air bah surut, bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Namun pertanyaannya, kemana perginya bahtera itu? Apakah masih tersembunyi di puncak gunung yang membeku selama ribuan tahun? Kini, sains modern menemukan sesuatu yang mengejutkan. Citra satelit, ekspedisi misterius, dan struktur kayu di ketinggian yang hampir mustahil dijelaskan secara alami. Ingin melihat bukti yang membuat para arkeolog terkejut? Tonton sekarang kebenaran tentang Bahtera Nuh. Bagikan video ini dan subscribe untuk lebih banyak misteri Alkitab yang jarang dibahas dunia.